Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur. Pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai nikmat sehat, waras akal dan waras hati. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Sungguh memalukan dan mengecewakan seluruh warga Nahdien Indonesia. Mudahnya pengurus besar NU seperti Fahru Rozi melontarkan kata-kata pelecehan dan tuduhan keji kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kiai-kiai lainnya dari kalangan Nahdien dalam diskusi yang diadakan pada Suka TV hanya demi membela polemik nasab sang tuan besarnya para Habib Ba'alwi yang dipersoalkan oleh seluruh umat Islam. Diskusi itu benar-benar tidak ada keseimbangan, sehingga dialog antara Fahru Rozi Ketua Bidang Keagamaan PBNU dan Kiai Haji Imaduddin Usman benar-benar terkesan betapa frontalnya sikap-sikap remeh dan sombong pengurus elit NU kepada seluruh pengurus warga Nahdien akar rumput. Sebagai seorang doktor, seharusnya Fahru Rozi menggiring agar dialog itu menjadi sangat ilmiah. Dia justru merasa paling hebat atas kedudukannya sebagai pengurus PBNU, lalu menganggap orang lain tidak tahu apa-apa, mempersekusi dan mengucilkan Kiai Haji Imaduddin Usman dan seluruh kiai-kiai kampung. Sementara Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan penuh konsentrasi dan fokus secara akademik, dan kesiapan beliau mendiskusikan berbagai argumentasi polemik batalnya nasab Habib Ba'alwi yang diaku tersambung kepada keluarga Nabi, beliau siapkan sebagai sebuah tesis, tetapi rupanya antitesis yang ditunggu dari otak dan mulut Fahru Rozi sama sekali tak merespon apapun secara akademik dan ilmiah, bahkan tak ada data apapun tergambar di pikiran seorang yang katanya doktor itu. Fahru Rozi justru hanya berlagak sok bijak dan merasa lebih mengerti dari kiai-kiai kampung pengurus cabang dan ranting, apa sebenarnya yang terjadi di akar rumput warga Nahdien yang banyak menjadi korban berbagai perilaku kebejatan para Habib Ba'alwi. Nasihat basi dan busuk Fahru Rozi sungguh sangat pantas dilepehin oleh siapapun yang mendengarnya. Isinya hanya nasihat sampah busuk yang tak seharusnya keluar dari mulut pembesar elit PBNU. Untung saja, kerendahan hati Kiai Haji Imaduddin Usman betul-betul menggambarkan sikap-sikap kearifan dan kealiman beliau sebagai seorang kiai, sehingga kebejatan moral Ketua PBNU Fahru Rozi tidak membuat beliau terpengaruh. Seorang doktor seperti Fahru Rozi yang diasumsikan seorang akademisi dalam ruang diskusi, justru hanya tampil dengan sikap cengengesan, arogan dan sombong, berupaya memprovokasi Kiai Haji Imaduddin dengan sikap melecehkan dan bahkan persekusi atas nama jabatannya Ketua PBNU. Fahru Rozi tidak menyadari bahwa ia telah menghinakan dirinya sendiri. Dengan sikap-sikap cengengesan, dia mengenalkan dirinya sebagai pribadi yang tidak membawa nama PBNU, tetapi faktanya, hampir semua yang dia sampaikan selalu membawa nama PBNU, terutama ketika mempersekusi Kiai Haji Imaduddin Usman, bahwa dirinya dan PBNU telah mengeksekusi pemecatan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dari kepengurusan NU. Dengan sombongnya Fahru Rozi mengatakan bahwa dirinya bersama anggota PBNU lainnya telah melakukan sesuatu yang katanya sebuah rapat penting tentang Kiai Imaduddin Usman, yang katanya tidak pantas dipublikasikan terlebih dahulu di halayak publik. Tetapi nyatanya, dengan pongahnya dia ingin menunjukkan powernya sebagai pembesar PBNU kepada Kiai Haji Imaduddin Usman saat dirinya merasa terpojok. Dia mengatakan dan membocorkan hasil rapat pemecatan Kiai Haji Imaduddin Usman dari pengurus NU. Fahru Rozi terlihat bangga dengan power yang dia miliki untuk menunjukkan bakti seorang jongos kepada tuannya Habib Ba'alwi imigran gelap Yaman itu. Fahru Rozi besok atau lusa, dia akan diangkat menjadi wali oleh para tuannya turunan-turunan antek penjajah Belanda, setelah dia merasa berhasil melemahkan perjuangan masyarakat Nahdien
yang dipelopori Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Tak seperti Fahru Rozi, Kiai Haji Imaduddin Usman dengan penuh tawadhu, beliau ikhlas, tak sedikit pun terbersit rasa takut menghadapi risiko kehilangan jabatan apapun demi menegakkan kebenaran. Banyaknya karya tulis beliau menunjukkan betapa dikdayanya kecerdasan pemikiran beliau mencerahkan kehidupan umat. Beliau orang besar dan memang pantas menjadi tokoh besar, tokohnya seluruh umat Islam dan jutaan para santri. Sementara Fahru Rozi, selama puluhan tahun mengurus PBNU, apa yang telah dia berikan kepada NU? Atau jangan-jangan dia hanya menerima manfaat dari NU, sebab dari sekian banyak masyarakat Nahdien yang menjadi Muhibbin Habib Ba'alwi, motivasi terkuatnya tak lain adalah mencari dukungan kekuasaan religius seperti kiai dan ulama. Bisa saja itu gambaran ambisi diri seorang Fahru Rozi yang rela membela mati-matian para Habib Ba'alwi urban Yaman dengan posisinya menjadi pengurus NU dari bawah hingga saat ini. Tujuannya bukan sebuah pengabdian melanjutkan perjuangan para kiai Nusantara, tetapi hanya mencari kekuasaan religius semata. Sayang memang, Fahru Rozi yang menulis berbagai bantahan atas polemik nasab Ba'alwi di berbagai media, telah lama ditunggu-tunggu dalam dialog diskusi ilmiah yang mampu menumbuhkan ide-ide dan ilmu pengetahuan baru. Ternyata dalam tatap muka melalui diskusi daring beberapa jam yang lalu itu, bukanlah diskusi seperti yang diharapkan banyak orang, tetapi hanya berisi ocehan-ocehan upaya intervensi Fahru Rozi yang berusaha menjegal dan mempersekusi Kiai Haji Imaduddin Usman dengan sistem kekuasaan yang dia miliki. Sungguh sangat terang benderang bagaimana Fahru Rozi dalam dialog itu seringkali mengaku sebagai ketua PBNU, padahal sebelumnya dirinya melarang Kiai Haji Imaduddin Usman membawa nama NU. Sungguh munafik, arogan dan penuh sombong. Sebagai pengurus lama di kepengurusan organisasi NU, dia merasa lebih hebat dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Sekelas doktor seperti Fahru Rozi seharusnya malu. Masuk arena diskusi jelas terlihat kelabakan dan terkaget-kaget, terutama ketika tahu kalau Kiai Haji Imaduddin Usman akan masuk ke arena diskusi. Ketika Kiai Haji Imaduddin Usman benar-benar masuk arena diskusi itu, dengan liciknya dia hanya mengintimidasi dan mempersekusi Kiai Haji Imaduddin Usman dan beberapa ulama kampung dari ranting-ranting dan cabang pengurus NU daerah yang dia anggap olehnya orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dalam dialog itu, jangankan memberikan argumen atas pernyataannya yang kotor dan rasis di berbagai media, ternyata hanya diisi nasihat-nasihat busuk, sok bijak dan sok mengerti persoalan yang terjadi di tengah-tengah warga Nahdien. Fahru Rozi yang katanya seorang doktor, seharusnya tidak membawa dan menunjukkan otoritas powernya sebagai pengurus PBNU. Seharusnya dia menyiapkan diri, bagaimana membangun argumentasi dalam sebuah diskusi, membuka cakrawala berpikir kaum Nahdien, agar tidak terjebak perangkap-perangkap pengakuan duriyah Nabi yang dipasang para Habib turunan Ba'alwi Yaman. Jika mengikuti cara Imam Syafi'i berdiskusi, tentunya Fahru Rozi tidak boleh menggunakan otoritas dirinya sebagai pengurus NU. Dalam dialog itu, Fahru Rozi justru memposisikan haram terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman bila melebihi kapasitas pengalaman dirinya di PBNU untuk upaya membungkam lawannya. Kalaulah Fahru Rozi seorang doktor, seharusnya bila dia merasa mampu melemahkan Kiai Imaduddin Usman, maka harusnya melemahkan dengan ide dan gagasan-gagasan membangun, dengan temuan baru, dengan argumentasi yang mampu membela tuannya, para Habib Ba'alwi yang sedang menjadi tema diskusi. Kami kaum Nahdien akar rumput, memandang pengurus elit NU yang semakin tak terarah, kemana NU ini akan dibawa? Apakah keberadaan Fahru Rozi dan isi otaknya di PBNU menjadi gambaran representasi seluruh pengurus besar NU? Kalaulah iya, maka seluruh ulama Nusantara hendaknya segera berbenah, menyingkirkan dan membersihkan sampah-sampah beracun dan berbahaya yang telah merontokkan organisasi warisan para ulama keturunan Wali Songo. Sebab melihat sikap Fahru Rozi yang cengingisan mengatasnamakan ketua PBNU, jelas telah melakukan pelanggaran terhadap aturan organisasi yang membocorkan hasil keputusan rapat,
terkait dirinya yang merasa punya otoritas power itu, lalu mengancam Kiai Haji Imaduddin Utsman. Orang yang mau berpikir dan melihat realita di lapangan terkait sikap arogansi para Habib Ba'alwi, seharusnya Kiai Haji Imaduddin Utsman diapresiasi, bukan dicaci upaya niat baik beliau mengingatkan mereka. Kalaulah Fahru Rozi memang tidak siap berdiskusi, sebaiknya dari awal disampaikan kepada Pada Suka TV, sehingga tidak mempermalukan dirinya sendiri. Beberapa pernyataan Fahru Rozi yang menggelikan di telinga pendengar, dia mempertanyakan kapasitas ilmu nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sedangkan dirinya tak jelas apa yang sudah diperbuat dengan gelar akademiknya. Sebagai seorang doktor, Fahru Rozi terlihat begitu bangga dengan simbol gelar yang tertulis di setiap namanya. Tetapi dia lupa bahwa yang akan dihargai adalah temuan atau discovery seseorang yang dinilai mampu membawa kemaslahatan umum, menjadi solusi bagi persoalan manusia dan peradaban, bukan pada simbol-simbol akademik omong kosong yang tak berguna bagi kehidupan. Dalam dunia akademik, anak SMK atau SMA yang memiliki sebuah temuan solutif terhadap permasalahan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban, itu akan lebih dihargai daripada doktor atau profesor yang tak mendatangkan manfaat apapun bagi kehidupan. Doktor atau profesor tidak bisa dijadikan sebagai otoritas untuk mengangkangi dan merendahkan sebuah temuan ilmiah, apalagi hanya jabatan Fahru Rozi bidang keagamaan PBNU yang juga tidak jelas untuk apa dan untuk siapa. Seluruh akademisi dunia akan menghargai setiap temuan apapun yang berguna, terutama yang dihasilkan dari sebuah riset ilmiah. Fahru Rozi harusnya berjiwa besar dan tidak malu mengapresiasi temuan riset ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman tanpa membatasi dengan spesialisasi jurusan nasab. Sebab di perguruan tinggi manapun di dunia, tidak ada mata kuliah jurusan nasab. Persoalan nasab memang terlihat sangat sepele bila tidak ada persoalan di dalamnya. Tetapi persoalan nasab ini menjadi besar, oleh sebab ada yang melatar belakangi, sehingga menjadi besar dan harus diteliti. Riset ilmiah tentang keabsahan pengakuan ketersambungan nasab para Habib Ba'alwi kepada Nabi, tidak boleh dihentikan begitu saja oleh siapapun, termasuk Fahru Rozi, sebelum tuntas mencapai titik temu. Bila memungkinkan ada diskusi lanjutan, Fahru Rozi harus fair dan fokus pada persoalan, bukan pada yang lainnya. Sampaikan ide ilmiah dan berdiskusi dengan Kiai Imaduddin Utsman sebagai antitesa yang baik untuk menghasilkan sebuah sintesa. Tidak boleh lagi ada penghakiman seperti dalam diskusi perdana Fahru Rozi yang membawa otoritas PBNU bila Fahru Rozi kecewa dengan dampak tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sebaiknya dia juga menyampaikan rasa kecewa terhadap arogansi kenasaban habaib yang berdampak kepada masyarakat warga NU. Ketika ceramah para habib hanya berisi hurufat dan doktrin-doktrin sesat, ketika habaib mencaci maki Mbah Hasyim Asy'ari, ketika habaib melarang jemaahnya agar tidak membaca selawat badar dan tidak masuk barisan Ansor dan Banser, ketika Habib Rizik mencaci maki Gus Dur, ketika banyak kiai-kiai menjadi korban dawir para habib imigran gelap Yaman, dan banyak lagi perilaku buruk lainnya, pertanyaannya, ketika semua itu terjadi, Fahru Rozi ada di mana? Sebagai elit pengurus NU bidang keagamaan, mestinya Fahru Rozi paham betul apa yang terjadi. Sudahkan Fahru Rozi memberikan pencerahan agar warga NU terbebas dari berbagai doktrin-doktrin sesat para Habib Ba'alwi yang jelas-jelas merusak pola pikir seluruh anak bangsa, seperti ungkapan-ungkapan buruk melecehkan kiai-kiai NU, seperti yang diucapkan Ketua RA, Ketua para Habib Ba'alwi dengan sebutan-sebutan hewan. Kalau menurut Fahru Rozi itu hanya oknum, maka nampak jelaslah kebodohan Fahru Rozi dengan gelar doktor yang disandangnya. Padahal yang menyampaikan kata-kata binatang terhadap kiai-kiai NU adalah pembesar para habib sendiri. Kalaupun Fahru Rozi dalam pernyataannya tanpa malu-malu mengatakan dirinya bagian dari turunan Wali Songo, maka siapapun dapat menilai bahwa Fahru Rozi sosok yang memang tak punya harga diri.
Bagaimana kejamnya Bahar Smith yang koar-koar kesana kemari menafikan keturunan para wali songo, wahai Fahru Rozi? Kalau demikian Fahru Rozi harus bertanya kepada Bahar Smith, diriku anak siapa?